Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. Jadi tadi kita udah sempat kasih update ya untuk yang Bitcoin. Sekarang kita bakal bahas untuk Ethereum. Jadi koin yang lumayan masih mendominasi ya dari segi market cap dibanding altcoins lainnya. Itu udah pasti sih, saya rasa teman-teman udah tahu. Nah mungkin review sedikit ya, untuk 2022 itu sebetulnya menjadi tahun yang sangat luar biasa bagi Ethereum, karena kita melihat transisi yang begitu masif antara proof of work menjadi proof of stake. Sebenarnya pada case proof of stake itu sangat menguntungkan kalau menurut pandangan saya, buat mereka-mereka holder Ethereum yang udah dari dulu. Sebab menjadi pertanyaan selalu bagi mereka-mereka holder Ethereum, gimana Ethereum bisa mengatasi supply problemnya. Karena kalau teman-teman cek, saya nggak tahu ya teman-teman udah pasti, saya cukup yakin lah ya, ada 1-2 mungkin yang belum begitu tahu atau mungkin sudah tahu atau gimana, saya nggak tahu lah. Intinya teman-teman, Ethereum itu adalah koin tanpa maksimal supply. Oke, yang jadi kendala itu adalah supply ini akan terus bertambah seiring dengan reward yang dihasilkan. Dan pada saat Ethereum itu menggunakan konsensus proof of work, which is mining, rewardnya itu sangat besar. Nah, begitu dia transisi ke proof of stake, rewardnya itu dipangkas sampai hampir 95%, kalau saya nggak salah. Dan dengan demikian, kalau misalkan orang melakukan transaksi di jaringan Ethereum itu akan melakukan yang namanya burning mechanism. Jadi istilahnya, semakin banyak yang bertransaksi, dari gas fee yang dihasilkan, ibaratnya untuk pendapatannya company Ethereum sendiri, itu ada beberapa atau sebagian yang di burning. Ini kalau saya nggak salah ya, by the way guys. Jadi kalau misalnya saya salah, boleh tolong diralat ya. Ini sepengetahuan saya ya, seputar Ethereum sendiri. In the end, supply Ethereum diharapkan itu bisa menurun seiring dengan istilahnya reward yang dihasilkan yang semakin berkurang. Nah kalau kita lihat, teman-teman mungkin bisa search juga ya, Ethereum supply after merge ya, after merge. Ini kalian bisa search di sini, how the merge impact Ethereum supply. What happens to Ethereum supply after merge? One of the many changes from the merge is a 90% reduction in new token supply issuance amid the elimination of miner subsidies in the former proof of work blockchain. Is Ethereum deflationary? Jadi harapannya adalah koinnya tidak terinflasi ya, atau tidak bertambah. Ether turns deflationary for real. Jadi untuk setelah sekian lama ya, Ethereum setelah melakukan the merge, pada akhirnya benar-benar terdeflasi ya. Jadi simply put, the more on-chain transactions, the more Ethereum transaction fees get burned. Berarti benar ya teman-teman ya, di burn setiap kali ada transaksi yang terjadi ya. On a 30-day time frame, the Ethereum network has been burning Ethereum at an annual rate of 773.000 token terhadap yang dihasilkan sekitar 603.000 token. Jadi secara nggak langsung, rata-rata per tahun, ini berdasarkan perhitungan dan berdasarkan time frame 30 hari. Harusnya dalam 1 tahun, token yang dihasilkan oleh reward daripada Ethereum yang melakukan staking itu adalah 603.000 token. Sementara yang di burn itu ada 773.000 token. Artinya, setiap tahun itu ada pengurangan supply sekitar lebih kurang 170.000 token. Jadi, walaupun tidak ada maksimum supply, harapannya adalah total supply-nya ini bisa terus berkurang seiring dengan banyaknya yang bertransaksi pada jaringan Ethereum. Nah, ini adalah update terbesar 2022 bagi Ethereum. Tentu saja ini menjadikan Ethereum sebagai salah satu aset lah ya, kita bilang dalam bentuk kripto, aset kripto yang mungkin bisa dikonsider sebagai salah satu kripto yang cukup oke lah untuk dipertimbangkan bagi setiap kita ya, minimal punya di portofolio kita gitu loh. Jadi anggapannya kalau kita tahu ya, Bitcoin itu adalah the father atau the mother of crypto, and then Ethereum itu adalah yang kedua. At least kalau kita ngomongin mungkin dalam tanda kutip aman.
Ethereum bisa dipertimbangkan ya, karena tadi kita lihat potensi kedepannya seperti apa dan harapannya sih tidak dijegal ya oleh SEC atau gimana gitu teman-teman ya. Nah itulah untuk Ethereum. Kalau dari segi price action, ini kita berarti berbicara soal potensi investment dan juga potensi trading pada jangka pendek. Kalau misalnya secara jangka panjang, saya akan buka time frame weekly untuk kita pantau sama-sama. Si Ethereum so far itu sebenarnya nggak bisa dibilang bertahan di atas key levelnya dia pada tahun 2018 ya, atau all time high-nya. Lebih kurang mirip-mirip dengan situasi pada Bitcoin, dan semestinya next potential area yang bisa di retest adalah di sekitar $860. Tapi nyatanya Ethereum so far bertahan di atas level $1.000. Ya, $1.000 sampai dengan saat ini itu menjadi key level yang paling powerful untuk si Ethereum. Dan seperti yang kita lihat sebetulnya pada proses penurunan yang terjadi pada Ethereum, mungkin semenjak the March ya, kita bisa katakan tidak terlalu agresif atau tidak separah kondisi pada Bitcoin. Karena kalau teman-teman melihat pergerakan di Bitcoin, sebetulnya Bitcoin udah confirm create lower low. Tapi Ethereum di sini dia belum create yang namanya lower low. Artinya, ini kalau menurut pandangan saya secara sederhana, Ethereum secara value itu sudah lebih meningkat. Istilahnya lebih dominan dibandingkan Bitcoin. Karena Bitcoin bisa mengalahkan low sebelumnya, tapi kalau Ethereum itu setidaknya dari titik terendahnya, dia masih sedikit lebih di atas. Artinya dari sisi demand kita berbicara, itu masih ada orang yang mungkin lebih prefer pegang Ethereum dibandingkan pegang Bitcoin. Oke, sementara itu yang tergambarkan pada price action. Dan kalau secara time frame daily, melihat pergerakan saat ini sebetulnya belum bisa dikatakan cukup ideal ya untuk ditransaksikan si Ethereum ini, dalam tanda kutip untuk saatnya beli gitu ya. Kalau menurut pandangan saya sih belum. Walaupun kita di sini berpotensi bergerak dalam descending channel. Dan kalau misalnya kita bergerak dalam descending channel, maka ada possibility untuk Ethereum kembali retest pada level $1.000 ya. Sebab di level inilah kita memiliki area demand dan juga support dari lowest price pada tanggal 16 Juni 2022. Ya kalau lowestnya sih sebenarnya 870-an ya, tapi kan ini karena pengaruh crash market juga. Jadi yang saya anggap adalah close price-nya, karena after itu kita bisa lihat ada reaksi dari closing price-nya. Maksudnya dari closing price-nya itu menimbulkan reaksi untuk orang-orang bertransaksi beli. Bahkan setelahnya pun juga ada. Ya, kita retest sekali lagi, dan every time kita retest ke sana, akhirnya kita kembali menguat. Dan saat itu sih karena sentimen the merge juga. But overall, ini area yang memiliki memori. Jadi bisa menimbulkan reaksi untuk orang-orang kembali buyback si Ethereum pada kisaran level atau range price tersebut. Jadi anggapannya, kalau sebenarnya kita ngelihat pergerakan saat ini, sebetulnya Ethereum cenderung bearish. Sebab kita sudah berhasil break dari lowest price sebelumnya. Di sini higher low, di sini higher low, di sini higher low, dan kita sudah create yang namanya lower low dari low terakhirnya di sini. Ya, jadi anggapannya posisi sekarang adalah membentuk lower low, dan oleh karena itu ada potensi di sini bisa membentuk yang namanya lower high. Ya, artinya kita bisa terkonfirmasi untuk lower high, dan in the end Ethereum mungkin akan cenderung turun kembali untuk create yang namanya lower low. Nah, untuk saat ini itu yang sedang saya pantau. Ya, saya pribadi pantau gitu karena saya ngelihat ya sebenarnya ada dorongan dari Bitcoin juga ya, ada impact dari Bitcoin juga. In the end, untuk si Ethereum bisa menginvalidasi potensi tersebut adalah dia wajib break di atas level $1.230. Jadi anggapannya Ethereum punya PR untuk naik ke atas sekitar $30-40 untuk bisa menginvalidasi skenario yang tadi saya sampaikan. Itu pun kalau misalnya ternyata proses penguatannya cenderung korektif seperti ini, tetap bisa terkena rejection kembali pada akhirnya. Karena in the end mungkin penguatannya hanya sebatas membentuk channel saja, dan pada akhirnya terkena rejection kembali pada area supply-nya, di mana rejection terjadi dalam kondisi yang lumayan impulsif setelah tes di level $1.350. Jadi begitu testing ke supply zone, ternyata baru kita kena rejection lagi. Ya, itu masih possible untuk terjadi. Jadi untuk saat ini, kalau saya perhatikan, ya sebenarnya kita nggak bisa terlalu mengambil kesimpulan ya berdasarkan pergerakan pada hari ini, karena memang kita masih ada di weekend dan besok pun masih holiday gitu. Kalau misalkan saya sih personally ngelihatnya ini masih punya probabilitas untuk kembali turun.
terlepas dari bagaimana bentuk candlestick closingnya hari ini. Karena sekali lagi ini terjadi di weekend dan umumnya terjadi tanpa adanya dorongan dari institution. Jadi anggapannya kalau kita melihat dari sisi institusi ataupun dari sisi pemain besar ya, kita bilang bigger player, mereka nggak take action sekarang sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Anggapannya kalau yang transaksi di sini retail, begitu nanti big playersnya bangun dan mereka take action, ya retail ini akan dengan mudah bisa dibantai istilahnya teman-teman sekalian ya. Nah itu sementara yang saya personally lagi ngelihat pada si Ethereum. In the end kalau Ethereum turun, ekspektasinya adalah dia testing ke level $1.100 dan di situ mungkin kita bisa mencoba untuk mencari peluang, memanfaatkan potensi atau kemungkinan di mana Ethereum bisa jadi terpantul ya dari level itu. Sebab seperti yang tadi saya katakan, ada kemungkinan dia bisa membentuk channel. Jadi in the end dia downtrend channel juga dan penguatannya ini sekilas bisa dimanfaatkan, ibaratnya seperti itu. Alright, nah itu untuk time frame daily pada si Ethereum. Kalau misalnya dari segi time frame hourly, saya di sini gunakan chart 4 jam. Once again, kita masih sama ya menggunakan kita bilang tadi guidance ya. Mungkin berdasarkan time frame yang lebih besar juga. Tadi kita lihat di time frame daily, kita bisa lihat di sini terjadi break dan officially dia create yang namanya lower low. Lalu di level ini terbentuk double bottom, harga terpantul dan create semacam V formation. Ya ini kalau bagi saya sebenarnya adalah possibility untuk dia bisa rebound atau kembali menguat. Tapi sekali lagi teman-teman, penguatannya pun mungkin akan terbatas hanya untuk mencari yang namanya area lower high. Biasanya teman-teman bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement, dicari Fibonacci 1,8 ataupun 5%, dan kita bisa lihat ya terjadi area confluence antara level $1.280 sampai $1.270, di mana pada level tersebut saya bisa asumsikan adalah level yang memiliki supply lumayan masif, karena semenjak dia di level ini aja kita bisa lihat penurunannya terjadi sangat impulsif. Anggapannya kalau misalnya di sini masih ada order sellers, maka ketika harga nanti kembali ke atas itu bisa memicu atau men-trigger sellers ini kembali masuk dan aktif, akhirnya menekan harga untuk turun lebih jauh. Alright, nah itu untuk dipantau. Sementara based on key level kita bisa lihat dari sana, and then Fibonacci 50%, karena ini ada resiko dead cat bounce. Anggapannya seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan time frame yang lebih kecil, di 1 jam, sebetulnya ini kita posisi lagi tersideways aja dalam sebuah potensi terbentuknya ascending triangle pattern. Tapi karena sebelumnya kita datang dari downtrend, maka harusnya dari segi probabilitas untuk sellers kembali ke trigger ya, begitu ngetes ke level-level tertentu. Seperti misalnya di sini adalah area supply-nya, itu berpotensi untuk mengundang sellers kembali masuk dan menekan harga. Jadi anggapannya kalaupun naik mungkin nanti terbatas membentuk hanya sekedar channel saja. Anggapannya seperti ini ya. Jadi dia break, tapi ternyata setelah break rejectionnya lumayan masif ya. Akhirnya menjadi sebuah channel. Istilahnya penguatannya hanya terbatas saja. Nah, sementara itu sih sebenarnya yang saya perhatikan ya, untuk mencari potensi untuk long pada si Ethereum sebetulnya sangat riskan saat ini. Mungkin akan lebih preferable untuk melakukan short, tapi setelah kita testing pada level yang memungkinkan harganya kembali terreject dan mengundang lebih banyak sellers. Selebihnya, ya kalau misalkan ada proses istilahnya penguatan yang terjadi sangat impulsif, berarti menginvalidasi. Dan kalau nggak ada rejection, kita juga nggak perlu paksain untuk melakukan short. Ada kemungkinan mungkin kita bisa lebih cepat ya, istilahnya naik dulu untuk kembali mengetes ke potensi lower high-nya dia. Ingat teman-teman, masih ada possibility menjadi lower high. Jadi penguatan yang terjadi, ini resikonya adalah rejection yang lebih masif setelahnya. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk saat ini lebih berjaga-jaga. Mungkin teman-teman yang manfaatin dari sisi long, kalaupun kalian istilahnya mendapatkan peluang ya, kita ngelihat dia break dengan impulsif, pertimbangan untuk lebih agresif aja mungkin ya dalam taking profitnya. Jadi istilahnya jangan di hold terlalu lama, karena once sellersnya masuk itu kita bisa istilahnya nggak kebagian cuan malah. Jadi sayang gitu loh posisi yang udah running. Oke, jadi saya rasa update sementara untuk Ethereum adalah seperti itu. Semoga kiranya sharing saya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless everyone and have a nice day guys today. Cheers, bye-bye.